Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, ini aku kedatangan HP habis kecebur air ya boloku ya. Dan ini masih hidup, tapi kartu itu nggak terdeteksi. Jadi kartu itu dianggap tidak ada ya. Atau bisa dibilang meskipun ada kartunya, itu muncul tulisan tidak ada kartu gitu ya, silakan untuk dimasukkan, padahal ada kartunya. Dan ini masih baru ya, nah itu ada tulisannya lagi, dan ini masih baru, jadi ini langsung tak bongkar aja untuk tak cek. Nah ternyata Iya, di iya, warna dalamnya banyu itu nih. masih banyak air ya boloku ya, masih banyak air. Dan kemungkinan prediksi saya ini airnya itu belum masuk ke area mesin, walaupun di bagian memory card itu juga termasuk bagian mesin, tapi airnya itu belum sampai melebar ya kemana-mana ya. Jadi bisa tak pastiin kemungkinan ini langsung aja untuk acaranya itu membersihkan ya. Sebelum nanti jadi parah, aku harus lepas baterainya yang menjalur ke mesin ya, supaya tidak merebak kemana-mana dan tidak merusakkan yang lain ya boloku ya. Jadi ini kasusnya itu adalah sekarang tidak bisa diisi kartu karena baru saja dimasukkan atau masuk ke dalam air. Oke boloku, ini adalah cara membongkarnya ya. Jadi ini HP Realme ya boloku ya. Ini sampai aku itu nggak sempat untuk ngecek tipenya apa ya, karena HP-nya itu kayak ngadat ngepir-ngepir gitu. Jadi aku langsung OTW aja untuk bongkarin HP-nya ya, gitu ya. Nah, bongkarin HP-nya itu dari sebelah atasnya kartu itu, lalu kita cari sela ya. Di sini aku memang sengaja pakai kuku aja karena supaya lebih rapi ya. Kebetulan kukunya juga masih bagus. Nah, ini ada airnya boloku ya. Ternyata airnya itu udah sampai di area bawah ya. Area bawah yaitu di sekitaran baterai. Lalu kemudian nggak pakai lama lagi, tak bongkar aja, yaitu baut-bautnya dan skrunya. Nah ini skru kita bongkar semuanya supaya nanti bisa kita cek dalamannya ya boloku ya. Ini tak bongkar aja semuanya ya. Dan videonya memang sengaja dipercepat supaya proses pembongkarannya tidak memakan waktu yang lebih lama lagi ya. Oke, ini tak bongkar. Nah setelah sudah dibongkar seperti ini, alhamdulillahnya itu di area mesin masih aman ya. Jadi baterai itu, konektor baterainya itu langsung tak lepas aja di fleksibelnya, seluruhnya tak lepas. Kemudian ini tak panasi memakai blower ya, tak panasi memakai blower. Saya sih berharap agar tidak sampai ada yang rusak ya pada bagian IC SIM ataupun pada bagian konektor SIM dan lain sebagainya, tidak ada yang rusak ya. Karena biasanya kalau kena air itu indikasinya itu bisa parah sampean boloku ya. Jadi semoga ini nanti tidak ada yang bermasalah gitu ya. Nah ini tak panasin terus, tak biarin sebentar gitu, tak panasin lagi, tak biarin sebentar gitu, tak panasin lagi, tanpa harus membongkar mesin dulu ya. Kemudian ini adalah memory cardnya, begitu juga dengan kartunya. Ini juga proses tak keringin dulu ya, biar semuanya aman. Nah ini tak dipastiin lagi. Kalau sudah dirasa pasti, dibiarin dulu sebentar. Kemudian nanti pada bagian mesin itu juga sama, tetap tak lakukan untuk pemanasan agar supaya bisa pasti 100% kalau air-airnya itu udah nggak ada ya, baik itu di sela-sela dan yang lainnya ya boloku ya, gitu. Oke, santai-santai aja. Ini juga sebetulnya ditunggu ya, ditunggu. Jadi di sebelah saya itu ada pemiliknya untuk nunggu dan ngecek saya melakukan pekerjaan ya. Oke, dibuat hangat-hangat aja lah, nggak terlalu over lah untuk panasnya ya boloku ya. Nah tak cek lagi kira-kira gimana, apakah sudah kering untuk bagian yang sini. Oke, nah sementara proses ini berlanjut, ini juga tak percepat aja ya boloku ya, untuk memastikan apakah nanti sudah kering, baru nanti
tak cek lagi untuk bagian mesinnya ya boloku ya. Nah ini untuk pembersihan di bagian casingnya. Jadi casingnya itu memang ada airnya ya, walaupun nggak banyak itu ada airnya. Itu ya boloku ya. Nah kemudian setelah tak cek itu ternyata bagian bawah mesin juga ada airnya ya, termasuk di area tempat kartu. Jadi terpaksa mau tak mau saya bongkar semuanya ya boloku ya. Saya bongkar semuanya untuk di bagian mesin bawah maupun atas ya, supaya nanti bisa memastikan bisa digunakan seperti mana semula. Dan saya berharap tidak ada penggantian baik itu IC ataupun spare part yang lain ya boloku ya. Nah karena ini udah tak anggap pasti kering dan bersih, kemudian itu tak pasang lagi ya, tak pasang lagi. Lalu nanti kita coba apakah sudah bisa ya boloku ya. Ini proses untuk masangnya. Oke, kalau dirasa sudah ngam, baru kita pasang ya untuk bagian penutup mesin PCB-nya ya. Nah ini kita lakukan penutupan. Oke. Kemudian setelah dilakukan penutupan dulu, kita nggak pasang bautnya ya, kita nggak pasang skrunya dulu, kita pasang kartunya untuk ngecek apakah sudah terdeteksi. Kalau misalkan sudah terdeteksi ya udah tinggal kita tutup balik ya. Kalau memang dirasa semuanya sudah aman, sudah kering, sudah bagus, baru kita lakukan penutupan balik ya. Oke, nah ini tak coba untuk nyalain HP-nya apakah bisa. Nah ini muncul Realme, kita tunggu sebentar untuk loadingnya. Ini kadang login loadingnya itu kadang agak lama ya, jadi harus sabar ya boloku ya. Harus sabar, harus sabar, harus sabar, harus sabar. Oke, 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 oke. Harus sabar, harus sabar, harus sabar. Nah, ini sudah muncul. Kita cek di sini kartunya terdeteksi dan sudah aman. Kemudian kondisi air tidak ada ya, bisa dipastikan tidak ada. LCD-nya juga tidak lap-lap. Nah, itu karena ini memang belum dipasang casingnya, jadi sinyalnya memang nggak keluar ya boloku ya. Nunggu dipasang casingnya. Kemudian kita cek untuk memastikan lagi, yaitu masuk ke pengaturan apakah betul-betul SIM-nya terdeteksi ya boloku ya. Masuk ke pengaturan, kita cek di SIM ya. Nah di sini kita cek oke, sudah masuk di SIM 1, semuanya sudah bisa dipastikan kembali seperti mana semula, sudah benar ya. Jadi solusinya kalau HP kena air dan masih baru-baru aja, apalagi HP-nya masih hidup, itu perlu segera untuk dilakukan pembongkaran dan dibersihkan airnya ya, supaya nggak sampai bermasalah di area yang lain gitu ya. Jadi kalau sampai kena air, tenang, cepet-cepet bawa ke tempat servis.